kota sekarang sudah menjadi ruang kompetitif gitu ya. Jadi di mana sebagian orang meraih kesuksesan, sementara yang lain terpinggirkan. Kenalin, ini Imron Effendi dengan materinya Masyarakat Urban. Kali ini saya akan bahas terkait masyarakat urban, antara mobilitas dan ketimpangan. Sebenarnya ini gambar-gambar diambil udah lama dari tugas akhir. Saya mengangkat tema urban renewal atau revitalisasi gitu di area bawah flyover di Janti di Yogyakarta gitu. Jadi berangkat dari permasalahan ketimpangan sosial gitu. Jadi tadinya tuh di situ sumber perekonomian bagi masyarakat sekitar. Jadi kayak banyak tenan-tenan dan juga kaki lima, dan ini tuh area bawah flyover Janti dulu tuh terkenal sebagai pusat kulinernya Jogja di area suburban itu. Gitu. Nah dia jadi berbanding terbalik gitu ya ketika adanya penutupan rel kereta api di situ. Jadi jalan itu jadi kayak buntu. Jadi masyarakat ketika ke situ, pendatang-pendatang yang mau ke kuliner, dia harus dipaksa U-turn gitu, dan akhirnya di situ jadi mati dan kriminalitas meningkat, banyak banget kasus-kasus kayak pembunuhan, penjamretan dan sebagainya. Jadi ini prolognya, masyarakat urban itu tumbuh pesat seiring urbanisasi yang mengubah wajah kota. Jadi kota sekarang udah menjadi, bukan sekarang ya, mungkin dari zaman dulu juga udah menjadi pusat mobilitas ekonomi, sosial dan budaya. Tapi di balik gemerlapnya kota dan segala yang kota punya, ketimpangan juga semakin meningkat gitu ya, kayak slum area dan sebagainya gitu. Nah kemudian akses terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan transportasi itu juga masih belum merata gitu di kota itu sendiri. Nah mobilitas yang tinggi ini mencerminkan dinamika kehidupan urban, tetapi juga menghadirkan tantangan di dalamnya itu. Jadi banyak juga masyarakat yang tinggal di kota masih merasa bahwa kehidupan di kota itu masih belum layak gitu. Bahkan mungkin ada yang bilang kehidupan di desa jauh lebih layak daripada di kota gitu. Nah kemudian kota sekarang sudah menjadi ruang kompetitif gitu ya. Jadi di mana sebagian orang meraih kesuksesan, sementara yang lain terpinggirkan. Hal ini mungkin bisa tercerminkan karena fenomena urbanisasi yang semakin hari semakin tinggi gitu ya. Jadi kebanyakan dari desa ke kota untuk mengadu nasib mencari pekerjaan gitu. Tapi sesampainya di kota terkadang malah pekerjaan susah didapat gitu. Jadi kayak akhirnya menjadi pontang-panting dan sebagainya. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kota bisa tumbuh tanpa meninggalkan warganya, atau bagaimana kota bisa tumbuh selaras dengan warganya. Seperti yang bisa kita lihat di beberapa gambar ini, mulai dari yang sebelah kiri, itu masih di area yang sama, di area flyover Janti. Ini keadaan yang sudah terjadi penutupan rel kereta itu ya. Jadi rel kereta itu ditutup karena dia perlintasan sebidang gitu. Jadi dia rata dengan aspal, dan itu kereta jarak jauh gitu. Jadi untuk keamanan dan sebagainya. Sempat beberapa kali di demo oleh masyarakat sekitar, diprotes dan sebagainya, tapi masih ditutup sampai sekarang. Dan inilah dampak-dampak gitu ya, jadi dari hal tersebut, penutupan tersebut, jadi kotor, jadi beberapa titik itu ketika saya ke sana menjadi tempat pembuangan sampah gitu ya. Dan terus yang gambar di tengah itu juga malah dijadikan parkir liar gitu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu. Dan akhirnya sirkulasi dan juga keadaan di sana jadi tidak tertata dan semrawut lah gitu dalam tanda kutip. Nah kemudian tapi beberapa PKL gitu ya, beberapa pedagang kaki lima itu masih tetap berjualan di sana gitu ya, kayak ada soto, terus sate dan sebagainya. Nah ini kayak angkringan, dia masih buka di bawah persis area pas mau naik ke flyover. Nah tapi dari keterangan si PKL yang masih berjualan di situ, bahwa dia berjualan juga secara kondisi profit ketika keadaan sebelum dan sesudah penutupan rel kereta itu sangat jauh gitu ya. Terjadi penurunan profit, penurunan ekonomi di area tersebut yang berdampak pada keekonomian
warga sekitarnya gitu, termasuk pedagang-pedagang di situ. Sebenarnya kota tidak hanya tentang membangun, tetapi tentang memunculkan pengalaman yang berdampak pada kehidupan manusia gitu. Nah, ini adalah gambar yang di tugas akhir saya dulu. Dulu saya menggunakan pendekatan urban katalis gitu ya. Jadi bagaimana si area bawah flyover ini yang tadinya itu pusat kuliner, kemudian mati jadi tempat kriminalitas dan ruang negatif urban. Kemudian saya coba bangun kembali yang fungsi awalnya itu pusat kuliner, dihadirkan kembali dengan pendekatan urban katalis. Nah, nanti si urban katalis akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, balik lagi kita di Henri Lefebvre, ya seorang filsuf dan sosiolog Prancis yang dia penganut neo-marxism gitu ya. Jadi dari teori sosial yang mengacu pada teori-teorinya Karl Marx dan kawan-kawan gitu. Nah, Henri Lefebvre ini di bukunya yang berjudul The Urban Revolution pada tahun 1970, dia mengeksplorasi bagaimana urbanisasi menjadi sebuah fenomena dominan dalam masyarakat modern gitu. Jadi bayangkan aja pada tahun 1970 itu sudah terjadi urbanisasi besar-besaran gitu. Dan Henri Lefebvre juga berargumen bahwa kita sebenarnya telah memasuki era di mana kota bukan hanya tempat tinggal manusia, tapi juga menjadi pusat produksi, ekonomi, dan juga kehidupan sosial gitu. Nah, kemudian di dalam buku tersebut juga Henri Lefebvre mengatakan bahwa masyarakat urban memiliki hak atas kota atau right to the city. Kalau di Indonesia mungkin kayak di UUD 45 ya, pasal 28 sampai 34 kalau nggak salah, yang di situ bilang bahwa masyarakat atau warga negara memiliki hak untuk mempunyai hunian yang layak, fasilitas pendidikan yang layak dan sebagainya. Nah, Henri Lefebvre juga membuat right to the city, yang mana di sini ada 3 poin utama. Yang pertama adalah berpartisipasi dalam perencanaan kota. Jadi menurut Henri Lefebvre, dalam sebuah perencanaan kota baiknya masyarakat itu dilibatkan dalam prosesnya gitu, atau mungkin yang kita bisa kenal kayak metodologi participatory design gitu ya. Jadi kayak participatory design itu kita melibatkan masyarakat di site kita untuk menuangkan ide-idenya yang kemudian nanti kita saring, kita olah, yang kemudian nantinya akan menjadi sebuah desain gitu. Kalau di Indonesia sendiri yang menerapkan participatory design itu ada zaman dulu tuh ada Romo Mangunwijaya di Yogyakarta, di Kalicode gitu ya. Jadi dari Selam Area kemudian didesain oleh Romo Mangunwijaya menjadi sebuah tempat yang mungkin bagi beberapa wisatawan suka datang ke situ gitu. Jadi buat mempelajari culture-nya, sejarahnya di Sungai Kalicode dan sebagainya. Nah, itu juga based on participatory design. Kalau yang akhir-akhir ini mungkin ada yang tahu arsitek Mas Kamil Muhammad gitu ya. Jadi dia juga sempat dijuluki sebagai arsitek sosialis gitu karena banyak proyek-proyeknya yang menggunakan participatory design. Nah, kemudian poin kedua adalah mengakses ruang secara adil gitu. Jadi kayak infrastruktur, fasilitas di publik itu juga harus bisa diakses untuk semua orang gitu. Mulai dari mungkin sesimpel ada RAM gitu, dan guiding block dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah menikmati kota sebagai ruang sosial gitu. Jadi kota seharusnya tidak hanya menjadi pusat ekonomi, tetapi juga tempat di mana masyarakat itu bisa bersosial gitu, bisa hidup, bisa berkumpul, bisa berinteraksi tanpa adanya tekanan ekonomi gitu. Nah ini kita masuk ke urban katalis. Jadi kayak apa sih urban katalis itu? Banyak studi yang sebenarnya udah membahas tentang urban katalis gitu ya, atau katalis urban. Jadi urban katalis itu sebenarnya diambil dari kata katalisator gitu ya, dari istilah kimia, meminjam dari istilah kimia, yang mana sebuah site atau sebuah area yang diciptakan untuk menjadi katalisator di area urban tersebut. Jadi kayak misalkan contohnya kalau di Indonesia itu ada M Block gitu ya di Jakarta, dan juga JNM Block di Jogja.
Jadi ini bisa dibilang adalah sebuah katalisator di area, kalau di Jakarta di Blok M gitu ya. M Block adalah sebuah katalisator yang dibuat di area Blok M, yang mana ini dibuat dari bangunan-bangunan existing ya. Kalau nggak salah ini punyanya Peruri gitu ya, yang terbengkalai, tidak terpakai, kemudian di approach lah untuk dibikin gimana ini kita bikin tempat kreatif atau tempat kongkow lah gitu untuk anak-anak muda dan segala kalangan gitu untuk bisa menikmatin si fasilitas yang udah dibikin. Nah, dalam prosesnya si Urban Catalyst ini juga ada beberapa kriteria gitu ya yang harus dilakukan gitu. Kalau nggak salah ada 8 gitu ya. Salah satunya adalah kita menambah sebuah fasilitas atau kita menambah fungsi baru, tetapi kita tidak mengubah bentuknya gitu secara masif gitu. Jadi kalau misalkan dilihat dari M Block ini sendiri itu dia bentuknya sama gitu. Cuman ada beberapa sentuhan-sentuhan aja yang sifatnya hanya untuk visual gitu ya, atau biar dilihat tuh enak gitu, eye pleasing gitu. Nah, sama juga di JNM Block di Jogja gitu. Ini juga dari bangunan-bangunan yang tidak terpakai juga, dan dalam prosesnya, dalam perjalanannya, area-area ini melibatkan banyak sekali kolaborator gitu ya. Kayak kalau di JNM Block ini dia melibatkan art karena core-nya itu di art gitu ya. Kalau di M Block itu core-nya dia itu di music gitu. Jadi si music ini gerbong yang menarik aspek-aspek di belakangnya. Nah, kalau di JNM dia gerbong utamanya adalah art gitu. Makanya dia di sini di JNM Block di Jogja ada art jog gitu yang setiap tahun diadakan gitu. Nah, jadi singkatnya adalah Urban Catalyst adalah sebuah pendekatan urban yang mana sebuah daerah yang mati diperbarui tapi tidak mengubah yang udah ada, dengan tujuan untuk menjadi katalisator atau daya tarik gitu ya bagi masyarakat di sekitarnya. Nah, bagaimana sih kita bisa menciptakan katalisator di lingkup urban gitu? Ada beberapa poin yang ini juga sebenarnya dicetuskan oleh Henri Lefebvre gitu ya. Yang pertama, desain yang mendukung pertemuan gitu. Jadi kayak ada ruang terbuka kayak tadi gitu kan, sebenarnya semuanya hampir ruang terbuka gitu ya. Ada sitting area di segala titik gitu. Kemudian yang kedua ada fungsi ruang yang mengarahkan aktivitas gitu. Dan yang ketiga, aksesibilitas dan konektivitas. Makanya di beberapa desain yang menggunakan pendekatan urban catalyst atau katalis urban, dia memasukkan beberapa kolaborator gitu. Fungsinya adalah itu tadi, connectivity gitu antar community. Yang keempat adalah penggunaan elemen sosial. Jadi kayak pencahayaan. Nah, ini mungkin lebih masuk ke hal-hal teknis desain gitu ya. Kemudian yang kelima ada simbolisme dan identitas ruang. Seperti yang di M Block tadi, yang di Jakarta, itu di beberapa bangunan kan punya karakteristiknya masing-masing gitu ya. Kayak yang tadi, dia lebih ke sinema. Nah, ketika kita geser dikit, dia beda lagi. Ketika kita geser lagi, dia beda lagi. Kayak yang di JNM juga gitu, yang ada tulisan collaboration, itu dia ada retail-retail di dalamnya, ada mini galeri juga. Kalau yang di belakang sini, dia untuk tenan-tenan makanan. Nah, yang sebelah sana lagi untuk panggung musiknya. Gitu. Jadi setiap bangunan punya fungsinya masing-masing gitu. Nah, kemudian yang keenam adalah ruang sebagai media aktivitas kolektif. Jadi itu tadi, ketika kita menghadirkan sebuah community, maka akan terjadilah sebuah aktivitas yang kolektif gitu ya. Di dalamnya kayak ada workshop, ada pameran kayak di art jog tadi, dan sebagainya. Gitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah kita sebenarnya bisa menciptakan sebuah ruang gitu ya bagi masyarakat urban yang mana memberikan kesempatan bagi masyarakat tersebut untuk hidup kembali. Masyarakat urban bisa bereinkarnasi untuk memiliki kesempatan kedua untuk bangkit kembali dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, mungkin segini aja katalog dari saya hari ini tentang masyarakat urban. Sekiranya ada pertanyaan, silakan. Terima kasih.